Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Riyadi. Dimana di video kali ini seperti biasa saya akan kembali membagikan video pembelajaran ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Kemarin kan kita membahas tentang apresiasi puisi ya. Nah, dalam hal ini saya akan kembali membahas tentang angkatan ya, angkatan-angkatan dalam karya sastra. Tapi pada kali ini kita membahas tentang angkatan 66 dan angkatan 80 serta analisis karakteristik yang ada pada angkatan tersebut ya. Jadi kita tidak membandingkan kedua angkatan lagi teman-teman, tapi cuma satu aja yang kita khususkan. Nah, untuk itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka, dan komen di bawah menurut pendapat kalian. Sekali lagi saya peringatkan kalau pemahaman ini berdasarkan pemahaman saya sendiri, jadi misal ada keliru dalam materinya atau penyampaiannya kalian bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, silahkan tonton sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama akan kita membahas yaitu angkatan 66 ya. Asal muasal nama angkatan 66 dicetuskan oleh HB Jasin yang ditulisnya dalam artikel majalah Horizon pada tahun 1966. HB Jasin ingin menunjukkan bahwa para sastrawan mengalihkan perhatiannya pada persoalan sosial politik negeri ini. HB Jasin mengumumkan ciri-ciri angkatan 66 ini yaitu berkonsepsi Pancasila, mengungkapkan protes sosial dan politik, serta membawa kesadaran hati nurani manusia. Karena pada masa ini terjadinya hal yang membuat masyarakat Indonesia marah karena aksi ketidakmanusiawi yang dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan PKI. Bahasa yang digunakan pada karya sastra angkatan ini lebih pendek atau bahasa poster. Liriknya pendek, nuansa bersifat sarkasme atau sindiran pada karyanya. Tidak memiliki keindahan dan ekspresif yang menggambarkan kemarahan. Nah, jadi emang pada angkatan 66 itu tidak peduli pada unsur-unsur estetika atau keindahan ya. Nah, beda kan pada masa angkatan sebelumnya yang saya bahas yaitu Sutarji dan Khairil Anwar ya. Nah, di sana mereka memang memperhatikan unsur estetika atau makna dari suatu karyanya. Nah, kalau di sini mereka hanya menyampaikan apresiasi rakyat yang dirasakan oleh rakyat itu ya. Nah, para sastrawan ini menyampaikannya melalui karya sastra teman-teman. Lalu kita lanjut ke yang angkatan 80. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Nah, jadi kan setelah angkatan 66 itu baru munculnya angkatan 88 yang dimana supaya masyarakat ini tidak terlalu kondusif untuk ayo demo gitu loh teman-teman. Nah, karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Nah, jadi para sastrawan itu menunjukkan suasana lah, bisa kita sebut ya, dengan karya-karya sastranya. Nah, tapi ada kekurangannya juga nih. Pada angkatan ini juga mulailah memakai corak baru dan karakteristik angkatan ini yaitu menggunakan bahasa-bahasa daerah atau dialog daerah. Dimana bahasa daerah-daerah itu kadang kan lebih halus kita dengar kayak Jawa ya. Yang digunakan juga pada angkatan ini yaitu Jawa ya. Karya-karyanya pun bersifat absurd dan improvisasi. Nah, jadi absurd sendiri itu tidak jelas dan tidak nyata ya teman-teman. Dialog yang digunakan paling banyak adalah dialog Jawa. Memasuki dunia filsafat, para sastrawan ini memulai karirnya merambat pada karya-karyanya. Sehingga ini membuat karya sastra semakin jauh dari masyarakat disebabkan masyarakat sulit untuk mengapresiasi hal tersebut. Nah, karena para sastrawan ini merambat ke filsafat yang seperti kita tahu ya, filsafat itu susah ya teman-teman, harus tinggi intelektualnya. Jadi masyarakat tuh susah untuk mengapresiasi karya-karya yang diciptakan para sastrawan pada masa itu teman-teman. Nah, oke, itu tadi mengenai pembahasan singkat ya mengenai angkatan 66 dan angkatan 80. Sekarang kita akan membahas tentang analisisnya lagi teman-teman. Yang kita analisis yaitu karakteristik cerpen berjudul Keadilan karya Putu Wijaya dan novel berjudul Merahnya Merah karya Iwan Simatupang. Merahnya Merah ini juga salah satu novel legenda ya teman-teman, banyak orang tahu.
Nah, kita khususkan di sini mengkaji karya sastra angkatan 80 aja teman-teman. Karena di angkatan 66 kenapa tidak saya kaji? Itu tidak ada yang menonjol ya teman-teman, tidak ada pembaharuan karena sama seperti angkatan sebelumnya, yaitu angkatan Hairil Anwar dan Sutarji kalau nggak salah saya. Nah, di mana di sana itu mereka sama mengapresiasikan ekspresif mereka ya yang dirasakan. Nah, jadi di angkatan 66 juga ya yang kayak saya bilang tadi, bahasa poster, mengapresiasi suara rakyat, sama nggak ada perubahan. Nah, makanya di angkatan 80 ini baru ada perubahan, makanya saya memilih analisis angkatan karya 80 ya teman-teman. Yang pertama, cerpen Putu Wijaya berjudul Keadilan. Pada cerpen ini Putu Wijaya menggunakan gaya pencitraan di mana bahasa yang digunakan mudah dipahami. Namun meskipun begitu, pada cerpen ini terdapat beberapa hal absurd yang sebagian tidak dimengerti pembaca. Bisa dilihat pada dialog yang ini, di mana maksud kata mata merah itu menandakan seseorang yang mudah marah atau memiliki emosional yang tinggi, di mana jika orang-orang yang tidak paham akan beranggapan bahwa ia memiliki penyakit mata atau sebagainya. Nah, hal inilah yang dikatakan dengan absurd ya. Lalu paragraf lainnya yaitu yang ini, maksud dari dialog itu hanya merupakan peribahasaan pribadi sang tokoh yang kesal lantaran tidak terpenuhi keinginannya. Kata bunuh tim Portugis tidak dikhususkan untuk siapa-siapa, hanya unsur absurd dan tidak jelas yang ditulis oleh penulis. Nah, jadi dapat disimpulkan pada karya ini memang menggambarkan beberapa nuansa absurd dan tidak jelas. Biasanya dirujuk untuk menyindir ataupun hanya kata-kata biasa yang sesuai dengan karakteristik angkatan 80, yaitu absurd dan tidak jelas. Nah, mungkin ada maksud menyindir lain pada kata-kata bunuh tim Portugis ini, cuman saya tidak nyampai teman-teman itu maksudnya disampaikan kepada siapa. Menurut saya itu kayak seperti perasaan pribadi gitu kan, kesal karena lantaran tokoh Pak Sarsen ini waktu itu dia mau beli suatu es puding, tapi karena diganggu antriannya ya teman-teman sama yang lain, jadi dia sembarang mengatakan hal yang absurd dan tidak jelas. Nah, itu dari cerpen Putu Wijaya. Kita lanjut yang kedua, yaitu novel Iwan Simatupang Merahnya Merah yang berjudul ya. Karakteristik pada novel ini yaitu adanya hubungan filsafat dan politik yang juga merupakan ciri khas angkatan 80, di mana para sastrawan sudah memasuki dunia filsafat dan memiliki hubungan tarik-menarik antara keduanya. Novel Merahnya Merah sendiri terdapat falsafah tentang kehidupan manusia dan banyak fatwa intelektual yang dapat dijadikan pelajaran. Selain itu, terdapat ungkapan ekspresif dari pengarang, ialah penghayatan metafisik dari kehidupan, bukan sekedar gambaran peristiwa demi peristiwa yang dapat dicapai oleh manusia. Merahnya Merah menunjukkan bahwa jika jarak antara rakyat dan para intelektual telah diambil, para intelektual tersebut berubah menjadi rakyat banyak, bahkan mereka pun menjadi gerandangan. Tertera jelas, novel ini memuat karakteristik karya pada saat itu, yaitu adanya filsafat serta perasaan ekspresif penulis yang membuat masyarakat jauh dari karya sastra sebab sulit mengapresiasikannya. Selain filsafat, juga terdapat masalah politik yang digambarkan melalui tokoh kita pada novel tersebut, di mana rakyat pun bahkan gelandang mampu menjadi orang-orang intelektual yang mempengaruhi negeri ini. Nah, jadi secara kesimpulan kan bisa kita tarik ya, ciri khas angkatan 80 itu ada beberapa, yaitu menggunakan bahasa yang absurd dan tidak jelas. Lalu sastrawannya sudah mulai tertarik antara dunia filsafat dan politik, yang keduanya saling dihubungkan teman-teman, filsafat dan politik. Lalu juga ada penggunaan ekspresif pribadi ya, ego dari para sastrawan itu yang kemudian disatukan, sehingga kadang masyarakat juga sulit mengapresiasi karya tersebut. Ini karyanya untuk apa sih dan maknanya apa. Nah, tapi meskipun begitu, perkembangan dunia sastra pasti akan terus berkembang di angkatan-angkatan selanjutnya yang akan saya jelaskan. Untuk itu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka, sehingga saya semakin semangat untuk membagikan video pembelajarannya, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya minta maaf jika ada kesalahan pemahaman dari materi yang saya sampaikan. See you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
days. And